Jadi A sorry, little bit spicy gue juga potong. nih dia. Menurut lu kalau lu nggak punya duit nih, bisa jadi entrepreneur? Bisa. Alberto Darmafiria, entrepreneur sukses ya, masih muda. Masih belajar. Oke, thank you To udah mau main-main ke Luxy Talk. Ini episode 2, ini podcast Lux Rhyme, dimana kita akan bahas mengenai isu-isu yang relatable lah sama anak-anak zaman sekarang gitu. Oke. Iya. Thank you juga nih udah di-invite sama Lux Crime dan juga Joen. Iya. Jadi perkenalan dulu, Alberto ini merupakan salah satu entrepreneur muda yang sangat sukses ya, teman-teman Lux B. Industrinya F&B ya. Industrinya F&B. F&B, jadi dia fokus di banyak industri F&B. Sekarang lagi develop dan lagi mengembangkan Taste Cloud ya. Betul. Taste Cloud tuh banyak ininya ya, banyak brandnya ya. Banyak brandnya ya, karena kita F&B brand agregator sebenarnya. Yes. Ada ini yang kita bisa lihat, nanti kita boleh makan nggak ini? Boleh dong. Oke, jadi kita sembari mukbang juga. Nanti ada giveaway juga boleh. Oh ya beneran ya? Iya. Terus ada Butter Cloud, ini croissant atau croffle ya hari ini? Kita ada croissant, ada croffles, ini ada juga butter Ini drinknya. Ayo buka ya. Boleh dong. Ini enak banget nih croffle. Oh, ini enak. Udah pernah makan. Ada drinknya, ada Asian belly juga. Ya, ini Asian belly, kita Chinese fried chicken. Rice bowl gitu ya, sama ada Ya, ada rice bowl, ada Chinese fried chickennya juga. ada ini ya, umi ika juga ya, ayam geprek ya. Kalau Mika lebih ke Indonesian food. Nusantara ya. Betul. Oke. Jadi Gitu. banyak lah chainnya nih Alberto nih sebagai Mudah-mudahan sih jadi banyak. entrepreneur muda yang sangat sukses ya. Oke, jadi kita nih sebenarnya udah temenan udah cukup lama ya, To ya? Iya, dari SMA ya. Dari SMA, jadi sebenarnya kita teman SMA. Karir pathnya cukup berbeda nih, tapi Alberto mulai bisnis sebenarnya kapan, To? Kalau mulai bisnis pertama kali itu dari kayak yang kecil-kecilan tuh SMP. Jadi gue suka main futsal tuh, dari jual-jualin sepatu futsal tuh. Terus SMA pernah bikin kayak clothing line. Dari situ baru akhirnya mulai lagi right after uni itu makanan. Nah itu juga awalnya jadi pasif ya. Sebenarnya diajakin temen join di sebuah brand gitu. Karena menurut gua uang yang diinvestasikan lumayan, jadi coba serius Jo. Nah coba serius, tiba-tiba berhasil. Itu back then in 2019 gitu ya. Nah Tapi kalau Taste Cloud sendiri ini berarti udah dari kapan, To? oke, Taste Cloud tuh kita mulai dari tahun lalu di bulan Agustus kurang Cepat lebih. juga ya growth-nya ya. Ya, thanks God cepat. Banyak growth-nya. duit ya Anda ya? Enggak. Oh, enggak. Jadi kita susah banget, jujur. Sampai akhirnya kita dapat funding juga. Ada funding juga. Iya, dari salah satu holding companies yang memang main di F&B. raw materials gitu ya. Oke. Iya, jadi Supply side-nya ya? iya, supply side-nya. Jadi sekarang kita selain punya beberapa multi brand gitu ya, multi brand in virtual kitchen, hopefully 5 nih udah mau jalan. Terus kita going to 50. Kita juga ada supply side-nya. Jadi kita ada namanya tuh satu brand Warjali ya. Singkatnya Warung Jaya Kembali. Jadi kita bantu nih warung-warung atau mungkin kayak warung makan, warteg, atau mungkin kita nasi ayam bakar untuk kita bantuin mereka dapat kebutuhan pokoknya secara instan gitu loh. Secara mudah tanpa perlu hassle dengan harga yang oke. Karena kita ngambilnya kan langsung dari produsen-produsennya, persennya. Oke. Gitu. Jadi in a glance Taste Cloud kayak gitu sih sekarang. Jadi I think kalau misalnya orang lihat Taste Cloud mungkin cuma sekedar kayak brand F&B doang, tapi it's a whole lot more than that brand ya. We're building an ecosystem sih actually. And integrations ya. Keren banget sih. By the way, ini enak banget, namanya minumannya, namanya menunya apa? Ini Choco Hazelnut. Correct me if I'm wrong ya. Ini Choco Hazelnut ini isinya apa nih Pak, kalau boleh tahu nih? Choco Hazelnut tuh ada butter cream cheese-nya di atas. Di dalamnya kayak ada crumbles Oreo sama choco creamnya. Ya tapi itu banyak kalorinya. Enak banget. Iya banyak. Banyak ya. Nggak masalah lah ya.
Nih, tapi nggak terlalu manis, enak nih. Ini Nggak terlalu manis ya? Iya. Oke. Jadi toh hari ini kita konsepnya adalah Q&A, Oke. rapid questions. Jadi inilah questions itu sudah disiapkan sama tim. Jadi kita mau ngelihat dua cara pandang berbeda dari gue yang professional gitu, gue bekerja as a professional sama lo yang entrepreneur gitu. Oke. Karena sekarang kan lagi ngetren banget nih anak muda mau jadi entrepreneur, harus bikin bisnis sendiri gitu kayak financial freedom and whatever. Tapi gimana sih sebenarnya gitu. Oke. Oke, kita mulai dari gue dulu ya. Boleh. Ini pertanyaannya agak spicy nih, Tok. Agak spicy ya. Nanti gue yang sweet aja. Karena kita bertolak belakang banget nih dari sisi background pekerjaan. Oke. Kayak lu entrepreneur, you work for yourself, I work as a professional. Bisa ceritain nggak awal mula kenapa bisa terbersit dalam pikiran lu kayak gue mau jadi entrepreneur aja instead of misalnya kayak gue mau kalau anak-anak baru lulus kan biasa gue mau apply ke company gitu. Ya. Tadi sih sebenarnya tadi udah ceritain sedikit gitu ya. Jadi ya karena join sama temen itu, terus akhirnya harus involve lebih dalam dan ternyata we make it gitu ya. Dan di titik itu mungkin apa yang kita dapat dibandingin kita starting professional karir itu udah nggak sebanding gitu Jo. Jadi udah ngerasain aja ya, teasernya gitu ya. Kita boleh dibilang gratefulnya adalah gue dikasih enaknya dulu di awal. Bener. Gitu. Jadi gak semua orang tuh bisa memiliki privilege itu ada tuh. orang kan yang coba terus dia gagal dulu nih. Bener. Jadinya trauma. Lu coba langsung berhasil. Nah, coba waktu itu langsung berhasil. Jadi dapat enaknya, tapi after itu pandemi dibanting bener-bener dibanting. Yeah. Jadi waktu itu seperti itu sih. Iya. Oke. Awalnya. Oke. So it's my turn. Ya. Oke. Ini menarik sih. Mungkin di tempat saya juga sering jadi problems gitu ya. Terkadang banyak banget nih Jo yang orang kerja gitu ya, professionals, dia ngerasa salary sama job desk-nya itu nggak sepadan gitu ya. Nah itu lu pernah ngerasain nggak dan menurut lu gimana? Atau karena lu lagi ngerasain gitu? Salary dan job desk tidak sepadan. Iya. Pasti sih. Pasti sih, karena ini kan bukan kayak lu jual makanan toh, kayak ini harganya 10.000 lu jual 20.000 jelas gitu kan. Betul. Ya maksudnya kan hitung-hitungannya. Kalau misalnya kita ngomongin job description sama salary itu emang agak lebih abstrak sih. Okay. Terus pernah mengalami nggak pernah waktu awal-awal gua start as a professional itu memang belum lulus kuliah, jadi emang juga susah. I think I have the capability, I can do the capability, tapi kan perusahaan juga butuh ngelihat kita ngelihat kita bisa perform seberapa baru dia berani bayar. Nggak mungkin dia di awal langsung berani bayar gede kan. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami gitu fresh grad, sekarang fresh grad minta gaji gila-gila loh. Berapa tuh Jo? Wah, kira-kira. no experience minta gaji udah kayak gila-gila. Double digit lah. Ya? Enggak lah ya. Ada sih yang minta double digit. Tapi itu agak kegilaan kok itu. Iya loh, menurut gue agak lumayan gila tau kayak gitu. Okay. Sebenarnya baiknya kayak gini. Company, I think as a company, because I'm in the management level juga mungkin bisa ngomong kayak we are willing to pay you any reasonable amount of money as long as kayak we can measure what you can bring to the table. Betul. Gitu kan ya. Nah jadi kalau pesan gue sih misalnya kalau buat yang dede fresh grads nih lagi mau cari kerja, supaya nggak underpaid atau job desk-nya terlalu banyak. Satu ya, pertama lihat dulu kontraknya dengan jelas. Dua, kayak kalau masih fresh grads menurut gue lu belajar dulu yang banyak. Karena kadang-kadang kita sebagai fresh grads kita merasa lu pinter nih gitu. Habis itu pas lu bekerja kayak lu nggak tahu apa-apa gitu loh. Gitu aja belajar lu sebanyak-banyak mungkin. Nah kalau emang beberapa pekerjaan pertama masih di underpaid, take it, karena itu nanti bisa dibuat loncatan lu buat ke next company-nya. At least lu bisa punya bargaining value kayak I've done this a lot of things di my previous company. Baru bisa nego gaji di situ. Dan kalau misalnya emang sekarang masih mengalami kayak underpaid, either ya mungkin lu melakukan pekerjaan yang banyak tapi itu bukan pekerjaan yang skillful, ngerti nggak? Jadi capek badan doang gitu. Pekerjaannya nggak gitu banyak otak, jadi mungkin gaji itu, atau ya udah ya just quit lah kayak gitu kalau merasa kayak gitu. Buat gua. Jadi ketika lu merasa udah nggak sepadan, mending lu bargain with the HR team atau quit? Tergantung.
Oke. Tergantung sih, kalau emang you think you really have something to offer the company, do a bargain. Tapi kalau misalnya ternyata emang kerjaan lu misalnya banyak nih overwork, tapi itu bukan kerjaan-kerjaan yang material sebenarnya, kerjaan administratif, easily replaceable by anyone, ya lu mau bargain apa? Makanya balik lagi. Betul. My turn ya. Oke. Jadi seorang entrepreneur tuh alibi karena nggak punya capability untuk kerja di perusahaan. Jadi ya udah gue bikin bisnis sendiri. Ya mungkin bener juga sih, kita kayak gitu ya, karena kita nggak punya capability di perusahaan, jadi kita Kenapa lu ngomong kayak gitu? punya Lu mungkin bener juga sih. kan katanya mau gue sarkas. Oke, maaf banget gue potong sebelum cerita lu, tapi emang bener ini omongan dari entrepreneur ya. Jadi kan gue kan kuliah di Prasmul, banyak waktu ada isi seminar, si cowok ini dia punya ini barbershop. Gue tanya alasannya gimana gitu, dia bilang kayak iya karena nilai gue jelek dulu, gak ada company mau nerima gue segala macem, gue nggak bisa kerja dengan rules company gitu, kayak gue nggak bisa gitu, jadi akhirnya dia bikin karena nggak ada yang mau nerima dia kerja. Betul. Ada cerita kayak gitu, ada. Ya jadi memang alibi kita itu nggak ada yang mau nerima, jadi kita menerima orang lain aja Jo gitu. Jadi lu mau menciptakan peluang. Betul. Kenapa kok kayak gak percaya gitu sih? Lanjut ya. Oke. Kalau ngomongin jodoh, lu prefer cowok professionals atau entrepreneur? Gue prefer cowok yang ada duitnya sih. Dua-duanya ada duitnya Jo. Iya, lebih banyak yang mana aja? Profesional banyak juga sih Jo duitnya. Iya, jadi lebih banyak yang kebetulan deketin gue profesional entrepreneur, yang lebih banyak mana aja duitnya. Menurut gue tergantung lu risk taker atau enggak, karena kan cowok entrepreneur itu risknya lebih gede ya. Dia kan nggak uncertain, hari ini bagus bisnisnya, besok bisa Bener, down. tapi kalau lu kan udah agak stable gitu kali ya sebagai entrepreneur ya. Waduh, masih very uncertain sih. Oh gitu. Mengarah kemana sih sebenarnya? Kalau gue sebagai perempuan ya, mungkin karena gue profesional, sebenarnya I don't mind as long as kayak dia bisa memberikan gue sense of certainty. Either dia entrepreneur atau professionals. Professionals juga bisa nggak jelas gitu. Bisa tiba-tiba ada layoff atau apa. Entrepreneur juga bisa tiba-tiba nggak jelas. Asal dia bisa ngasih gue sense of certainty and financial stability sih doesn't matter menurut gue. Mungkin cowok entrepreneur apa tuh financial stability? Hah? Ya bisa menghidupi gue lah per bulan. Enggak ya, saya menghidupi diri saya sendiri ya. Asik. Enggak, tapi mungkin entrepreneur enaknya mungkin jadi karena bisa mengatur waktu sendiri, jadi mungkin bisa lebih. Kalau profesional kan misalnya 9 to 5 susah gitu. Gitu sih kalau menurut aku ya. Oke. Nggak perlu banyak effort. Buka bisnis zaman sekarang tuh cuman modal endorse dan ads bakal laku. Menurut lu gimana? Thanks God kalau kayak gitu sih. Oh iya. Kita udah coba dulu mikirnya gini nih Jo. Oke, kita kan bisnis makanan. Ya udah gameplaynya kayaknya pakai artis aja nih. Nanti artisnya akan coba makanannya jadi rame gitu kan. Jadi the face of the company. Kita pikir semudah itu. Tapi setelah kita menjalani, ternyata ya itu cuma memberi kita awareness. Gitu kan, dan as we know in marketing funnel, awareness sampai convert to sales tuh kan jauh kan. Gitu. Jadi memang kalau kita di bisnis F&B sendiri, dan I think ini applicable to all industry gitu ya, seharusnya lebih fokus ke produk sih. Ketika kita building the right product gitu ya, produknya bagus, harganya juga sesuai, with the right marketing treatment gitu ya, and gimmick, itu lebih baik dibandingkan kita produknya belakangan, yang penting marketingnya aja nih yang gede gitu. Nah nanti ya itu nggak akan sustain. Mungkin akan bagus salesnya di awal, tapi ya retentionnya ya dia akan turun. Mungkin gitu. Pemilihan artisnya juga kurang tepat, bisa jadi nggak? Kayaknya udah lumayan tepat sih. Oh begitu. Pada saat itu maksudnya he is one of the biggest musicians lah ya di anak-anak target market kita. Target market kita waktu millennials. Gitu menurutku. Tapi mungkin banyak faktor ya toh ya. Dan memang ketika kita ngobrol sama teman-teman di asosiasi gitu ya, pengusaha kuliner, ya mereka juga bilang it's not the sustainable way gitu ya.
gitu. Biasanya yang melakukan seperti itu ada beberapa, ada juga yang sukses. Aku bukan bilang ini nggak bisa gitu ya, mungkin aku yang belum dapat formula yang tepat gitu kan. Tapi banyak kan dari mereka nggak memakai itu. Jadi kalau misalkan mereka aja udah puluhan tahun expertise di industri gitu ya, nggak melakukan itu, berarti kan ada sesuatu yang berbeda nih caranya. Kalau memang segampang itu nggak, kenapa mereka pakai artis aja semua kan, Jo? Dan semua bisnisnya laku gitu, dia replicate endorse aja brand gitu kan. Iya. Gitu. Oke, ini pertanyaannya gini. Dari pekerjaanmu sekarang, mungkin with all the benefits gitu ya, apakah itu udah bisa afford your living cost gitu loh, Jo? Dan gimana lu memanage hasil kerja lu selama ini? Gitu, mungkin you punya money management kali ya, boleh dibilang. Bisa sih. Nah ini baik lagi nih kan personal finance ya. Jadi kayak kebetulan untuk aset kayak rumah dan mobil gue udah lunas. Wih. Ya, Turunan dong. Baru. Nah kalau yang buat cicilan, kalau yang punya cicilan nih, misalnya lagi nyicil rumah atau mobil atau apartemen atau apapun, menurut gue not more than 30% of your income, fixed salary gitu. Menurut gue. Terus sisanya, I think gue nggak tahu kalau kayak baca di Google gitu orang kayak alokasiin buat savings biasanya sedikit sekali. Menurut gue lu harus lumayan gedein di savings sih. Terutama ketika lu punya banyak goal ya, kayak misalnya mau beli rumah, mau beli apartemen gitu. Tapi kalau misalnya lu udah fortunate enough, misalnya udah punya rumah, udah punya mobil, udah mau spend sedikit lebih ke diri boleh lah. Itu personal sih. Spend ke diri sendiri tuh dalam konteks dalam misalnya mau belanja gitu, lu mau liburan ke Bali, kayak Anda juga lumayan sering ya liburan ke Bali ya? Jarang. Kelola bisnis banyak, orang-orang bilang keren, tapi aslinya buntung, gimana tuh? Bener sih, bener banget. Kenapa? Defensif dong. Defensif ya? Nah. Gimana kenyataan gitu kan? Jadi gimana cara defense nih kalau kenyataan gitu kan? Gimana jadi, nih? Ya memang menurutku business is not all about profit. Ya tetap lah, maksudnya at the end of the day we talking about the profit atau EBITDA ya di belakangnya. Tapi ya gimana caranya kita bisa building our product ini bisa giving solutions dulu nih to our target market. Bener. Gitu. Nah untuk mengkomunikasikan dan juga menyampaikan itu, ya kan you need a team dong. Nggak mungkin lu sendiri gitu. Kalau lu sakit terus tokonya tutup, ya menurutku itu bukan bisnis gitu kan, itu dagang gitu ya. Nah jadi ya memang terkadang ketika kita punya banyak bisnis, berarti kita punya banyak tim. That's why menurutku memang harus fokus. Nah makanya sekarang di TaskCloud ya aku fully fokus my time gitu ya ke TaskCloud gitu. My previous brand itu ya aku udah lepas semua. Tapi gitu. Income masih jalan lah ya. Income apa nih? Income dari bisnis yang sebelum itu. Ya sedikit-sedikit. Oh sedikit. Lanjut Pak. Gitu. Oke. Sifat atau orang seperti apa sih menurut lo yang cocok dan bisa sangat excel di bidang profesional? Atau mungkin gini deh, gue ganti ya. Yeah. Menurut lo orang yang kreatif banget gitu, yang semaunya sendiri, bisa gak jadi professionals? Influencer, selebgram, yang memang dia punya their own kayak perspektif, timeline dan juga way of working gitu. Bisa, karena sekarang company juga, maksudnya rigid company sekarang udah buka job desk untuk orang kreatif untuk mengerjakan tugas kreatif. Kebayang gak maksud gue? Iya kebayang. Kayak dia butuhnya creator gitu, atau misalnya kayak dia butuhnya 3D artist misalnya gitu. Bisa kayak gitu. Tapi di professional selain yang kayak disiplin and whatsoever itu semua orang harus punya, itu basic ya. Menurut gue how to be, maksudnya gimana cara sukses jadi profesional adalah harus equip diri lu dengan skill sebanyak-banyaknya sih. Gitu. Okay. Untuk excel in the professional industry gitu. Jadi menurut gue kenapa banyak orang stuck? Kenapa banyak orang stuck kayak kerja berpuluh-puluh tahun? Karena dia job desk-nya itu, dia di situ, dia sangat menguasai hal itu. Misalnya just kita ngomongnya bukan accountant, tata buku gitu. Gitu kan ya. Dia begitu aja, taunya itu aja, gak mau berkembang, gak mau apa-apa, ya udah dia akan stuck doing that for the rest of his life gitu. Oke. Ini ada funny story ya, ini cerita dari bokap gue. Jadi gini,
kenapa waktu itu gue protes kayak gini, gue merasa gue underpaid karena kayak job desk gue ini gaji gue sekian, bukan di Luxrime by the way. Tapi kerjaan gue banyak banget gitu. Terus bokap gue ngomong kayak gini, jadi kalau misalnya ada 2 satpam di kantor, dia kan kerjanya satpam, gajinya sama satpam di shift gitu, terus kerjanya yang menjaga kantor. Suatu hari mereka ada lay off gitu untuk salah satu satpamnya. Satu satpam ini dia mengerjakan tugasnya gitu, biar minimum lah gitu. Dia mengerjakan tugasnya yang baik. Yang satu lagi dia kayak bisa nyuciin mobil lu, dia datang lebih pagi, dia kasih added value ini gitu. Pasti kalau misalnya when it comes to layoff, yang di layoff pasti yang si pertama itu kan. Betul. Gitu sih. As a professional juga maksudnya ya you need to equip yourself with as many skills as you can, dan berapa value yang bisa lu bawa ke company kayak gitu. Menurut gue gitu. Oke. Insightful nih. Gue ya. Oke. Jadi entrepreneur dan punya bisnis sendiri itu artinya bisa semena-mena karena nggak punya atasan. Gimana nih? Ya mungkin ada beberapa orang yang merasa seperti itu gitu ya. Tapi for me it's more about responsibility gitu. Jadi bukan semena-mena, justru kita lebih jaga diri nih, lebih banyak ngelihat ke diri sendiri apakah kita udah menjadi good example for our team gitu. Jadi kalau kita mau tim kita punya hustle culture, yang mungkin kitanya tidur-tiduran gitu kan. Kita nggak nunjukin kita juga kerja mati-matian dan juga mau running this company untuk jadi yang terbaik gitu. Nah, jadi menurutku sih aku kurang setuju ya gitu dari pernyataan itu. Tapi emang untuk menjadi entrepreneur balik lagi karena tadi tidak punya bos, jadi lebih susah tau ngatur diri sendiri daripada diawasin. Kebayang gak sih maksudnya? Betul. That's why menurutku bukan jangan ya. Lebih baik kita punya mentor gitu. Mentor yang kita bisa look up to gitu. Ya? Nah, jadi kita punya ibaratnya tuh roadmap-nya Jo. Jadi kita mungkin bisa ikut komunitas yang tepat gitu kan, atau asosiasi yang tepat. Jadi ketika kita udah sampai di titik yang dimana kita bilang, oh kita kayak udah di titik paling tinggi deh. Tapi kita masih punya nih, mentor ini atau mungkin si bang ini atau kakak ini, dia udah lebih dari kita lagi gitu. Jadi ya kita punya roadmap untuk lebih dan lebih. Ya tentunya lebihnya kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan juga gitu, bukan buat diri sendiri. Sangat mulia ya Alberto ya. Iya, mudah-mudahan. Oke. Untuk cuti atau liburan itu kan ada prosedurnya yang tidak bisa sesuai yang kita mau. Nah, gimana lo menanggapi ini? Oh, mungkin gini maksudnya ya. Jadi misalnya lu udah mau cuti atau liburan, tapi kan ada prosedurnya. Jadi gak bisa semau you gitu ya. Bener. Nah, gimana lu menanggapi itu? That's the question actually. Oh iya. Tim gue kenapa sih? Pertanyaan siapa sih nih? Oh, pertanyaan lu sendiri. Oh, maaf, tim saya berarti. Mungkin ini perasaan dari tim Anda kali ya. Iya, kurang lebih begitu. Bisa, gitu ya? Iya, maaf ya. Bener, cuti ada prosedurnya. Ya baik lagi, kita hidup tuh manusia, pasti kita butuh rules lah gitu. Emang mungkin kalau entrepreneur bisa sekedar gini, oke, jadwal gue kosong, gue pergi ya gitu. Kalau kita profesional, kita nggak bisa dong. Kita kan terikat sama company rules segala macam kan. Menurut gue ya dijalani, make reasonable excuses for certain excuses. I think the company will understand lah. Terus sebenarnya kalau misalnya udah jobnya udah lebih ke managerial level, managing gitu, biasa company akan lebih kasih leniency karena mereka percaya you can take the responsibility of doing your job descriptions without kita tungguin gitu. Ngerti gak sih? Kita tungguin gitu kerjaan lo gimana. Jadi I think gitu sih. Apalagi sekarang juga work from anywhere kan, jadi kayak sama aja kayak flexible hours. Iya. Karena sebenarnya kalau pengalaman gue sendiri sih, kayak gue sih nggak pernah cuti yang beneran cuti ya. Oh gitu. Yang beneran gue nggak pegang kerjaan tuh gue nggak pernah sih, udah beberapa tahun ini. Tapi waktu itu juga gue kerja, masih liburan masih kerja juga, masih pegang kerjaan. Ya kita namanya gimana ya Toh nih ya, ini yang baru gue pengen ngajak ngobrol juga. Kayak kita kalau dulu SMA gitu ya, kalau kita bolos gitu atau apa gitu, ya udah kita nggak belajar gitu. Kan ya, kita bener-bener free libur gitu kan, kita libur ujian, ya udah otak lu kosong kan, gak mikir apa kan. Kalau sekarang namanya bisnis, even as a professional kan we manage a business juga kan. Bisnis itu kan 24/7 ya Toh ya. Gak berhenti, mau di libur lebaran mau apa juga, mau tanggal merah mereka gak berhenti kan. The business cycle kan continuous. Jadi ya
Gak tahu sih, kalau gue sendiri gue nggak pernah merasakan lagi tuh momen yang kayak libur otak lu kosong, kayak lu lagi kosong nggak abis ujian aja gitu. I see. Gitu. Apalagi lu ya, apalagi manage bisnis sendiri, lu setuju nggak dengan itu? Iya, benar. Nah, That's makanya, why we are trying to meditate lah ya untuk calm down juga. makanya buat yang masih sekolah, nikmati itu liburan kalian ya. Terus setelah kalian bekerja, kalian tidak akan pernah merasakan itu lagi gitu. Oke, lanjut. Maaf ya, pertanyaan dari tim saya agak kurang. Mungkin dia pengen cuti Pak, di mana Pak? Iya. Belum 1 tahun nggak dapet cuti. Oh iya. Unpaid leave ya. Oke. Kalau ada orang terdekat lu yang atau mantan karyawan lu yang buka bisnis dengan konsep yang sama persis dengan bisnis lu sekarang, gimana? Gue dukung pasti. Oh ya? Iya, gue dukung. Gue juga sangat bersyukur dia bisa buka bisnis yang gue harap bisa lebih bagus daripada bisnis gue gitu. Kenapa? Karena one thing that yang gue selalu ngomong ke tim juga, jangan pernah takut bahwa our recipe ya, kita kan ngomongin makanan, our recipe ini dicontek gitu ya. Contoh gini Jo, misalkan hari ini gue punya resepnya McDonald's. Gue punya tanah di sebelah McDonald. Bisa gak gue jadi McDonald? I think cannot gitu. Karena bisnis itu kompleks, nggak cuman satu variabel doang gitu yang kita tahu dan we can copy gitu. Jadi kalau misalkan ada tim kita atau mantan tim kita yang membuat bisnis yang sama dengan konsep yang sama, dengan vendor yang sama, ya gue nggak masalah. Tapi kan dengan strategi yang sama, nggak masalah juga. Tapi kan strategi itu kan dinamis. Iya kan? Market conditions kan berubah-berubah. Strategi akan berubah-berubah gitu. Akhirnya kan nanti juga akan terlihat. Tapi gue berharap dia harusnya bisa lebih baik lagi gitu. Bahkan jadi partner. Karena menurutku, especially in F&B industry, ini bukan kayak one winner takes all gitu. Artinya nggak mungkin ada satu player yang bisa menguasai semuanya. Jadi ya contoh kita makan, seenak-enaknya makan nggak mungkin kan makan setiap hari itu. Jadi pasti ganti-ganti. Jadi dibanding kita jadi kompetitor, jadi mending kita collab saja atau mungkin diskusi ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita bisa berkembang bareng gitu sih. Gila, insightful banget sih. Oke, my turn nih. Pernah gak ngerasa kalau lo sebenarnya cocok dan bisa sangat sukses sebagai entrepreneur? Enggak Pernah? Kenapa tuh? Enggak. Karena kayak cocok deh dengan skill set lo dan segala keahlian yang lo punya gitu, Jo. Karena gue orangnya, I think gini tuh, ada orang yang emang dia bagusnya dalam nge-build, ada orang tuh yang bagusnya nge-boost sesuatu yang udah di-build. Oke. Ada orang yang bagusnya membangun dari awal, ada orang yang bagusnya tuh buat kayak ngasih booster ke sesuatu yang udah dibangun. Nah, kayak gue yang kedua. Oh, yang kedua. Menurut gue sih gitu. Tapi nggak ada yang pernah tahu ya. Atau karena lu nggak bisa menanggung resikonya. Satu, resikonya. Dua, gue tuh orangnya lumayan sistematis. Kayak gue suka bekerja dengan sesuatu yang berdasarkan sistem. Jadi kalau misalnya lu startup, lu entrepreneur, lu bener-bener masih akan berantakan banget kan. Kayak ngurusin ini itu. Nah, gue bisa lumayan stres. Iya. Gitu. Oke. Mungkin last question dari gue ya. Jadi entrepreneur itu cuman privilege yang bisa dimiliki orang yang punya modal doang. Oke. Ya, totally wrong gitu. Karena kalau misalkan seperti itu mungkin mindsetnya masih profesional. Nah, ini kan jadi sorry, gue potong. Menurut lu kalau lu nggak punya duit nih, bisa jadi entrepreneur? Bisa. Dengan apa? Lu akan bilang kayak... Jadi modalnya entrepreneur pertama adalah business concept, yang kedua presentations, terus you can go to incubator dan segala macam, dapat grant dari that incubator gitu ya. Ya yang lu harus pastikan adalah you have a great solutions dan juga great products gitu ya. After you dapat grant, lu bisa kembangkan, mungkin lu dapat angel investor and everything, ya udah running on gitu. Jadi ya bukan berawal harus dari punya duit dulu nih gitu. Tapi dari seberapa besar your dream dan juga lo punya produk dan solution apa yang mau lo offer ke market gitu. Pertanyaannya gue ganti. Lu invest your personal money nggak di sini? Oh iya, betul. Berarti lu juga punya duit dong, bukan yang nol duit lu nggak ada sama sekali dong. Lu taruh duit kan? Betul. Kalau in this case iya. Yes. Gue ngerti konsep bisnis yang tadi lu bilang. Jadi you sell ideas to people yang have money, you connect them gitu kan ya. Mereka yang punya capitalnya, lu yang bikin produknya, so on. Yes, betul. Sekarang gue tanya nih, dia nggak punya spare
spare duit sama sekali untuk jadi base capital ya. Jadi kalau dia mau dapat uang, dia mau running, dia harus ambil either dia take loan atau dia dapat investor tadi. Jadi opsinya cuma 2. Iya, jadi dia benar-benar tidak punya uang. Jadi take loan atau dari investor. Iya, gitu. dia nggak punya uang sendiri buat Iya. buat diinvest. Okay. Pertanyaan gue gini, all of business started with a simple ideations gitu kan ya. Maka orang bilang kayak kadang-kadang bisnis tuh cuma jual mimpi gitu. Lu bisa ngomong, oke, gue bikin aplikasi yang bisa begini or whatever gitu Yeah, lah. starting with dream, tapi Yeah. nanti lanjutin eksekusi kan. Bener. Nah, kebanyakan tuh, maksud gue gini, mungkin ada orang yang bener-bener duitnya nol, dia bener-bener dapet dari investor atau dari loan, jadi dia zero capital dari uang pribadi. Tapi apa yang membuat orang mau invest in you, or even misalnya the bank wanna give you a loan, sedangkan untuk misalnya realisasi lu butuh prototype kan, butuh kasih lihat dong, lu nggak bisa jual ngecap doang dong kayak gitu. Jadi makanya sebenarnya jadi agak-agak menjual mimpi nih Anda Alberto. At the end of the day tuh ya dia looking at the founders gitu ya. Lu orang yang seperti apa, lu punya background gimana, terus mungkin you punya experience seperti apa gitu. Ya nggak mungkin kalau lu nggak punya experience, terus lu juga nggak punya good foundations, tiba-tiba lu punya proposals yang ya sebenarnya gini, ketika you create a business, lu ditanya misalkan sama investor, lu nggak bisa jawab, berarti kan simply you don't have any experience on that kan. Tapi ketika lu punya business proposal, lu ditanya A sampai Z, karena investor kan nggak mungkin keluarin duit tanpa nanya. Dong. Ya kan bukan Santa Claus gitu kan. Nah jadi dia nanya A sampai Z, lu bisa jawab, berarti kan you expert on that. Dan dia percaya, oke, ini orang bisa running this business. Nggak cuma ngomong doang. Jadi ya menurutku ya harus upgrade kita punya capacity gitu as a founder or business owner gitu ya. Jadi what I can conclude adalah bukan tidak bisa kalau tidak punya modal. Tapi I think it's gonna be very hard if you don't invest your own money in it, karena kayak people need to know that you're the founder, you believe in your business gitu. Betul, tapi lebih susah lagi kalau kita nggak punya dreamsnya atau nggak punya business modelnya. Kan banyak nih orang punya uang, mau bisnis, terus kita tanya mau bisnis apa, belum tahu, masih nyari. Nah itu mending ke laut aja kalau kayak gitu. Iya, karena dia aja nggak tahu mau bisnis apa, terus nanya lagi ke kita, yang bagus bisnis apa ya. Itu udah boleh dipastikan dia bentar lagi ketemu temennya yang nawarin bisnis returnnya gede, dia masuk terus kena scam. Itu udah pasti. Karena ya dia nggak tahu mau bisnis apa gitu. Tapi kalau lu udah tahu mau bisnis apa, know-how-nya gimana, lu punya roadmap-nya jelas, SOP-nya, ya you can sell to another people gitu ya. Bahkan kalau lu bener-bener firm banget gitu dengan ide lu mungkin punya collateral juga, ya mungkin lu nggak mau bagi share lu ke orang lain, ya just get a loan from bank gitu. It's okay gitu kan, nggak harus semuanya. Tetap harus ada collateral, tapi harus punya aset kan. Collateral, iya. Ya, jadi kalau bilang bisnis nggak pakai modal, ini cuma bilang agak menjual mimpi ya Alberto kan, ya. Kan belum bisa kan gadiin ijazah dapat modal gitu. Your last question then. Oke. Boleh gak sharing pengalaman kerja yang sangat tidak enak? Mungkin ditusuk dari belakang atau dijahatin teman kerja. Pasti adalah namanya kita kerja ya, berhadapan dengan banyak orang, banyak personality, pasti adalah pengalaman selek itu adalah. Tapi yang penting sih samain mindset aja sih antara lu sama tim lu. Kalau gue sih gitu loh, kerja buat apa. Terus emang kadang-kadang no matter how good you are atau how you're trying to stay in the right path, kadang-kadang juga ada aja orang mau jahat atau apapun, kita juga nggak bisa, hal-hal yang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Tapi yang bisa kita kontrol kan gimana kita menyikapinya, actions kita gimana gitu. Kalau misalnya masalah kayak ditusuk dari belakang atau pengalaman tidak enak kerja, pasti ada lah. Pernah berarti ya? Pernah. Terus lu gimana meriaknya? Terus macam-macam. Waktu gue masih muda mungkin gue lebih eksplosif gitu. Waktu gue sekarang sudah lebih berumur, lebih bisa ngadepinnya dengan objektif, yang tadi lu bilang kan ya kasih konsekuensi sesuai perusahaan gitu. Ya tadi bilang kan kalau ada violations. Tapi kalau misalkan orang kan nusuk lu dari belakang, berarti misalnya lu bener nih. Tapi dia ngomong ke your leader, si Joan nih begini. Terus your leader percaya gitu. Terus dia
nganggap lu salah. Ya. Lu gimana dong kalau gitu? Ya basically equip yourself with facts aja. Karena kalau misalnya lo ada facts, mau orang ngomong apapun nggak bisa bacot karena facts itu ya udah dikasih lihat ya orang bisa tahu sendiri. Kedua, I think our leader atau misalnya our leader biasanya sih pasti akan lebih berpengalaman daripada gua dan orang yang menusuk gua dari belakang, gitu kan. Dia biasanya sih akan bisa melihat dengan kacamata yang lebih besar gitu. Jadi as long as you're staying true and you have the facts gitu with you, ya orang makan ngomong apa aja tapi ya they cannot bring you down gitu. Oke, sangat seru banget ternyata hari ini. Thank you so much To udah main-main ke Lux Crime ya, ke Luxy Talk atas insight-nya juga. Thank you so much juga buat invitations-nya. Ya, semoga semakin sukses. Ini bisa dibeli di mana? Ini kita ada di delivery platform gitu ya, bisa dicari karena kita memang virtual kitchen jadi semuanya online only gitu, dan kita opening 24 hours. Oh, 24 jam? 24 jam, jadi kapan aja nih mungkin lagi lapar malam-malam atau mungkin buat breakfast or lunch, ya simply open your delivery platform apps terus beli. Ya, wajib coba. Banyak nih juga diskonnya. Hazelnut coklat ya? Iya. Hazelnut coklat, wajib coba. Oke. Oke. See you guys at another episode of Luxy Talk. Bye. Bye.